Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Kaswari. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Asas Pembentukan Peraturan, Asas Formil dan Material Peraturan Perundang-undangan atau PPUU. Materi ini penting karena asas pembentukan peraturan menjadi landasan utama dalam menghasilkan peraturan yang sah, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia harus mengikuti asas-asas tertentu agar memiliki legitimasi hukum dan kualitas yang baik. Asas ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu asas formil dan asas material. Yang pertama, asas formil, yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pembentukan peraturan. Dan yang kedua yaitu asas material yang berkaitan dengan isi atau substansi peraturan itu sendiri. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pedoman utama dalam proses legislasi di Indonesia. Secara umum, asas peraturan perundang-undangan adalah prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap tahapan pembuat peraturan hukum. Asas ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan sistem hukum, mencegah konflik atau tumpang tindih peraturan, mencegah keadilan dan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 5, dijelaskan berbagai asas yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan. Asas material yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan meliputi 1. Asas keadilan. Setiap aturan harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, asas kepastian hukum. Norma hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga, asas kemanusiaan. Isi peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, asas ketertiban dan kepentingan umum. Aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Dan yang kelima, asas keseimbangan dan keserasian. Mengatur hubungan antara hak dan kewajiban secara proporsional. Asas-asas material ini memastikan peraturan tidak hanya sah secara prosedural, tapi juga benar secara moral dan sosial. Asas formil dan material sering berkaitan erat. Asas formil menjamin bagaimana hukum itu dibentuk, asas material menjamin apa yang diatur dalam hukum tersebut. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka peraturan bisa dianggap cacat hukum, baik secara prosedural maupun substansial. Oleh karena itu, kedua asas ini menjadi pilar utama dalam proses pembentukan hukum nasional. Sebagai kesimpulan, asas formil dan material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Asas formil memastikan keabsahan prosedur, sedangkan asas material memastikan kualitas dan keadilan isi aturan. Dengan memahami dan menerapkan kedua asas ini secara konsisten, kita dapat mewujudkan peraturan yang sah, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.